Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Anas 19 kawan-kawan. Balik lagi nih barengan nih. Ini lagi lap-lapan di kamar nih. Ya seperti biasanya ya, ini baru upload video lagi. Saya tidak akan bercerita tentang kondisi mata saya dan saya tidak akan bercerita tentang musik. Ini saya lagi ya ibaratnya lagi mengeluh aja teman-teman. Itu kan itu yang keadaan yang sedang saya alami ya di rumah saya ini ya teman-teman ya. Nah, setelah saya pulang dari Cirebon kan ada sekitaran seminggu ya, itu ternyata orang tua saya nggak ada perubahan teman-teman, khususnya bapak saya malah galak gitu. Ya Allah, malah parah benar itu, galak sampai ibu saya aja ditendang sama dia gitu kan. Itu yang kemarin saya sempat berantem lagi teman-teman gitu kan, mungkin saya nggak tahan ya mau gimana tuh kan gitu. Ya sabar kitanya baik, kita ngomong pelan, ngegas terus, ngomongnya kasar terus, mau gimana tuh gitu kan gitu. Jadi sekarang berhubung itu karyawannya ini sakit kan, sakit karena paru-paru, jadi nggak ada yang kerja gitu kan. Tambah dia kalau nyuruh orang ya kira-kira ngomongnya kadang goblok, tolol, bego, monyet, anjing, apa itu pantas gitu kan seorang sepuh ngomong kayak gitu. Soalnya jujur aja udah bingung, udah capek gitu orang tua kayak gitu ngomongnya. Kalau maksudnya saya tuh kalau masih butuh tenaga orang tuh janganlah berucap kayak gitu, kan nama juga orang juga punya perasaan gitu kan. Masa ya kalau salah salah aja gitu kan, itu kurang tempatnya, kurang rapi, kurang di situ ngomong aja kan enak kan. Udah ngomongnya kasar, goblok, tolol, jadi yang kerja meskipun itu saudara atau ponakan juga udah gak pada mau kerja ya gitu. Kalau kita masih butuh tenaga orang tuh jangan kayak gitulah gitu. Jangan terlalu angkuh gitu maksud saya. Kadang kan yang taunya kan tetangga-tangganya taunya dia baik aja lah, edan yang ngerasain mas saya bos tiap hari di sini. Makanya situ-situ yang ngomong, kalau ngomong dia baik tuh ngaca, mikir dua kali. Sini jadi saya sehari aja sini di sini rasanya gimana gitu. Itu makanya jangan suka nilai orang tuh berdasarkan katanya, goblok gitu. Makanya tabayun, tanya gitu. Kadang saya suka kesel juga gitu kan gitu. Saya jujur, saya sampai berdoa ya Allah jangan sampai itu restoran kayu, jangan sampai itu kayu laku. Kenapa? Soalnya kasihan yang kerja, saya nggak sebut nama ya, kasihan yang kerja di goblok-goblok, di tolol-tolol, anjing, babi, pantas kayak gitu emang ucapan gitu. Jangan mentang-mentang punya gitu jadi nindes ke orang yang nggak punya sebanyak apa sih hartanya, sepenuh apa sih, mobil aja nggak gablek, mesin cuci aja rusak, boro-boro buat ini gitu kan. Saya jujur nggak tega. Terserah, silakan teman-teman nilai saya, mau saya ngomongin saya terserah gimana juga terserah, silakan. Yang jelas saya asli kecewa gitu. Makanya saya ceritain lewat YouTube aja gitu, biar teman-teman pada tahu, teman-teman pada melek, teman-teman pada ngebuka hati, ngebuka telinga, ngebuka mata gitu, gitu. Bahwa ya kalau saya udah dipitnah 100 juta minta uang katanya saya sebelum dia sakit tuh, sebelum nggak bisa ngomong tuh Pak Haji juga masih hidup, saksinya ada. Saya dikatain minta uang 100 juta kabur, aduh tidak baik. Saya kalau 100 juta mah udah bikin rumah dari kemarin-kemarin juga. Nah itu buktinya, hanya dia sakit. Kita mah sebagai anak nggak pernah nyumpahin orang tua yang jelek-jelek.
Tapi ingat karma itu berlaku gitu kan. Jangan masih mentang-mentang merasa tua, merasa dia dibenerin terus gitu. Harus sadar diri lah gitu. Jangan egois gitu kan. Oke lah, dulu mah gagal masih bisa gini bisa gitu, sekarang bisa apa gitu kan. Jangan kayak gitulah. Ingat, kita juga masih butuh tenaga orang gitu. Jadi kalau sama orang tuh jangan semena-mena gitu. Itu pesan saya gitu. Jadi ya gimana ya buat teman-teman, ya silahkan nilai sendiri dah. Kayak gitu. Orang istrinya aja yang ngurusin, yang itu jadi tendang coba. Itu kalau keluarganya tahu, waduh, bisa ditabokin itu asli. Jujur aja saya emang nggak bilang. Coba saya bilang orang Jawa, habis itu. Itu tolonglah dirubah sifatnya. Itu ya mohon maaf ya teman-teman ya, saya ngomongnya agak emosi, agak keras. Cuman saya jujur aja lagi kesel gitu kan. Saya mau cerita sama siapa di sini gitu. Susah gitu kan. Gak ada partner yang bisa menangin saya gitu. Emang di Cirebon saya, emang tempat Cirebon tempat saya. Kenapa saya bolak-balik Cirebon terus? Karena Cirebon nyaman buat saya gitu. Jadi nggak ada alasan nggak buat saya berangkat itu kan. Lagian toh saya juga berangkat juga nggak pakai ongkos kalian kan. Saya nggak minta gitu kan sama tetangga-tetangga gitu. Pokoknya ya nilai sendiri aja teman-teman ya. Sekarang mah capek sayanya gitu kan. Semoga kalian sehat selalu ya, panjang umur ya. Mohon maaf ya bila mana ada kata-kata yang kasar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.